Ini contoh cup yang kita gunakan, Pak. Kalau cupnya itu bersih, masih mengkilap, kan gitu. Gimana Om peristiwa Apa itu? pengalaman setelah menangani beberapa pasien? Ada 6 apa 10? Oh, kalau pasien yang dapat komisi itu 6. 6 ya, udah 6 ya. Ya. Terus ada beberapa kisah atau cerita yang terkait dengan kan tadinya suruh nangani pasien-pasien baru ya. Iya. Karena baru terjun. Terus sudah nangani pasien baru itu ada pertanyaan apa, pasien lama tuh seperti apa Om? Nah, kemarin kan ada kasus gini, saya dapat pasien yang udah tiga lembar kartu sehat. Kartu sehat. Jadi ini pasien yang lama, udah banyak yang dinanganin dari para terapis Baitul Hikmah kan. Mungkin ngetes saya juga. Ini karena nggak pernah, mukanya nggak pernah kelihatan kan gitu. Ditanya, pertama nanya ini alat bekamnya direbus pakai air panas apa gimana Pak? Kalau di sini itu karena pemakaiannya terlalu cepat waktunya, jadi untuk merebus tidak dilakukan. Tapi kita dicuci bersih, setelah bersih dikeringkan baru kita sterilkan dengan alkohol 70%. Tapi sesekali waktu kalau lagi waktunya cukup, semua alat bekam itu kita rebus dengan air yang bukan air panas Pak, tapi air yang hangat. Kalau air panas nanti karetnya yang rusak. Terus nanya lagi ini kok item-item di bagian sayap. Saya terus tanya, Bapak lagi pegel-pegel nggak ini sekitar sini? Biasanya sih kalau yang gini hitam gitu, kelam itu sepengetahuan saya itu karena aliran oksigen di sekitar yang hitam ini kurang bagus. Nah, jadi mungkin kata lain ini sedikit tersumbat, makanya ini jadi hitam. Kalau yang bagus, yang alirannya bagus, ini kelihatannya kayak merah seger di kulitnya. Terus ada juga yang berpori-pori, kayak pori-pori banyak ini. Nah, ini tempat toksin-toksin yang dilepas nih. Racun-racunnya itu banyak, mengandung racun, makanya ini kayak seperti lubang-lubang kayak lubang-lubang jerawat lah. Bekas jerawat. Hanya sampai segitu. Terus nanya lagi kaki saya kok kesemutan gitu. Saya kan pelajarannya saya ambil itu kan baru sampai sampai kesemutan. Saya tanya lagi. Saya balik tanya nih, mungkin ini kolesterol hubungannya dengan gorengan. Saya tanya lagi, Bapak suka makan gorengan? Udah gitu. Maksudnya yang suka minyak gitu. Itu hobi saya Pak. Jadi kalau makan gorengan ya nggak cukup 1-2, sering Pak, sering. Nah itu. Kebetulan kan saya udah pernah nonton YouTube tuh bahwa penyakit yang timbul hari ini itu reaksi dari 40 hari yang lalu. Jadi ini akumulasi Pak. Sebenarnya sebelumnya itu Bapak itu pasti punya pola makan yang kurang bagus gitu. Dipastikan Bapak itu pasti kurang minum air putih, terutama air putih hangat. Ya saya senangnya teh karena kan di sininya hitam tuh. Hitam di sekitar titik nomor berarti 89 itu hitam tuh, bersama di pinggul ya hitam. Itu kan informasi yang baru saya tahu ya. Saya berharap ini cepet-cepet selesai nih. Saya pengen cepet-cepet keluar. Takut ada pertanyaan lagi. Dia sampai ke handuk ditanya. Aduh gimana? Ini handuknya gimana handuk? Sekali pakai apa memang berulang pakai gitu? Ya sebenarnya kalau berulang pakai iya, kalau sekali pakai kan dibuang Pak, tapi ini kan dicuci. Saya bilang dicuci. Memang sekali pakai dicuci, makanya Bapak boleh ngerasain dari sarung bantal. Om itu nggak jelasin itu. Maksudnya kalau di DHBA tuh
satu pasien ganti kain, ganti sarung, ganti Saya itu. menjelaskannya begini, waktu masalah satu pasien satu apa namanya alas tidur, harus sarung bantal itu, Bapak kan bisa ngerasain Pak. Waktu tengkurap itu kan yang tercium kan aroma sabun cuci Pak. Jadi ini memang sekali, kalau yang berulang kali kan bau keringat saya gitu. Udah, habis itu pengen buru-buru lah keluar, saya langsung nenteng aja sampah. Takut ada pertanyaan lagi. Ntar kalau nggak bisa jawab kan kacau urusan. Wah, ini pemain amatir gitu, kita kan nggak bisa jawab. Ya, Oke. Ada nggak peristiwa yang lain misalnya yang diketahui pasiennya itu misalnya minta apa, tambahan apa gitu? ada Pak. Gimana? Jadi ini setelah saya konfirmasi sama Pak Ustadz itu kan, Gimana? ini kok ada pasien kok, kan dia minta titiknya 23 nih. Oh, itu ordernya 23. 23 ditulis di kartu sehat tuh 23. Saya baca kan, setiap kali dapat kartu sehat kan saya baca tensinya berapa, karena ini dia berhubungan dengan tindakan kan gitu. Nah. Ini titiknya 23, udah saya titik 23 udah selesai, udah saya tusukin jarum sambil saya tengokin nurut apa, ngeliatin barangkali ada yang lepas apa enggak gitu kan. Kalau biasanya saya itu ditambahin lagi nih sini 22 jadi 4 nih, tapi nggak ditusuk. Oh gitu Pak. Kalau saya melihatnya di sini 23, jadi saya kebetulan bawanya ya kopnya sesuai dengan catatan aja. Ya udah saya ambilin lagi ya Pak, tunggu. Udah saya ambil lagi. Ini kan siapa yang bikin aturan baru ini kan gitu. Ini masuk hitungan apa enggak kan gitu. Nah, karena saya tahunya itu pengalamannya dia, saya memang nggak ngomong ke admin dengan tambahan apa namanya Tambah titik tambah gitu. titik, karena itu saya anggap itu kebiasaan dia ditangani sama terapis-terapis yang sebelumnya kan gitu. Nah, kalau Ya saya sebenarnya nggak boleh kan gitu ya. ya kalau saya laporan mungkin admin kan pasti mencatat ulang, berarti tambah 4 titik, nanti bekam kering kan gitu. Iya. Takut ya menjadi sebuah konflik antara konsumen itu kan, yang satu berpegang dengan apa namanya SOP, berapa titik bekam kering, berapa duit, ini ada penambahan kan dihitung. Sementara pasien yang satu ini merasa saya sebelumnya nggak pernah bayar kan gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan, ya udahlah lain kali saya tanyain dulu, Pak 23 titik ya Pak. Saya nggak nanya 23 titik karena saya udah baca, udah ada informasi sebelumnya, makanya saya nggak nanya. Nah besok-besok sih kalau ketemu pasien, siapapun pasiennya, mau saya tanya ini 23 titik nih Pak, nggak ada tambahan kan gitu. Takutnya terjadi gitu kan tambahan. Lah kalau nanti tambahan dibebankan nama terapis kan kacau urusannya, bonusnya hilang ya. Insentifnya hilang buat pengganti. Berapa 4.000? 4.000 kali 4, 16. Mulai rombok. Ininya 20.000, berarti dapat 44.000. Udah ngurut. Kacau ini. Ini harus ditekankan ini dengan ini. Makanya nih sarannya ini dari depan ini harus memastikan benar Bapak mau bekam 23 titik ini, terutama untuk yang di admin nih, 23 titik beneran atau nanti ada tambahan bekam keringnya Pak. Karena kalau ada bekam kering itu ada per titiknya 4.000, harus ada penjelasan begitu. Jadi kalau sampai sana ada ini kan dia udah tahu informasinya. Jadi terapis tuh nggak harus menerangkan, tinggal ngikutin aja kemauannya pasien kan Ya, gitu. itu mungkin karena terapis yang sebelumnya biasa memberikan advice tanpa keluar dari aturan kan gitu. Iya. Jadi dia memberikan 4 titik gratis kan gitu. Itu nggak boleh sebenarnya kan ya. Iya, Ini nggak kan, boleh. itu namanya ngasih servis cari korban. Cari korban. Iya. Iya. Coba kalau korbannya beneran itu. Ini kan aturan SOP-nya kan bekam kering 4.000, dan tambahnya 4 biji 16.000. 4.000 kita Harusnya bekam 40 bukan, menit. harusnya kan itu masuk perusahaan. Nah. Tapi karena ini terapis yang tidak mengikuti SOP gitu. Jadi kayak untuk memberikan pelayanan supaya nanti dipanggil lagi kan gitu, diberikan free, padahal yang dirugikan perusahaan kan gitu. Kan Dan gitu. ada pengalaman juga nih, orang kan minta difotoin nih, Pak minta tolong difotoin ya, kebetulan saya kan nggak bawa HP, ya saya fotoin, terus
Habis itu di situ kan ada nomor teleponnya, ya saya fotoin nomor teleponnya di kartu sehat tuh kan. Terus saya kan nggak kirim-kirim nih, saya kan nggak ada kepentingan dengan pasien. Kalau mau minta foto ke admin, maksud saya. Ya, akhirnya dia minta beneran. Saya kan ngomongnya nanti kalau saya kesini lagi, saya sama bapak gitu kan. Terus saya bilang semua terapis di sini tuh punya kemampuan yang sama, karena semua belajarnya juga dari sumber yang sama, sebenarnya gitu. Ya semua servis pasti sama, nggak dibeda-bedain saya gitu. Nggak harus saya pak. Nanti foto dikirim gitu. Tapi saya lupa nggak kirim. Memang saya kebetulan kan memang nggak punya HP nih. Satu nggak punya HP, yang kedua memang saya berpikir ini bukan kewajiban saya ngirim nih. Permintaan ini kan kalau nelpon pasti ke kantor, karena saya nggak ngasih nomor telepon kan pasti ke kantor, nomor telepon kantor. Nah, makanya Tasya nanya ke saya, Pak, yang kemarin Bekam minta dikirimin fotonya ada nggak? Ada, saya bilang kasihin ke Tasya. Nah, baru Tasya yang ngirim gitu. Itu bagus tadi ketika ada orang menjadikan ke depan, nanti saya Bekam sama Bapak lagi sama jelasin bahwa terapi di DHBA ditangani siapapun sama gitu ya. Tapi boleh juga kalau ada Om Syahidi di tempat kan, kalau nggak ada jangan terus mencari Om Syahidi kan gitu. Oh, iya. Bisa ditangani yang lain kan gitu. Ya maksudnya biar ada penjelasan itu kan, maksudnya nggak harus dia harus pulang. Ya. Karena harus mesti fanatik satu orang kan gitu. Ya, oke, bagus. Gitu. Oke, ada peristiwa yang lain? Untuk sementara peristiwanya kan Udah pasiennya dulu ya? baru 6. Ya, oke. Baru gitu. Demikian, nanti ini untuk tak masukkan ke DHBA ya, untuk jadi bahan tambahan pengetahuan juga buat yang lain kan, barangkali ada orang nanya kan gitu. Nanti sama, biar jawabannya sama kan gitu. Terkait dengan lah, cucian gitu, termasuk dan sebagainya. Ya kue. Oke, demikian, matur nuwun. Nuwun.